Oke, hari ini saya mau sharing materi semuanya ya, dari awal sampai akhir. Ini rangkumannya. Jadi tetap kalian harus cari, baca sendiri, browsing, cari bukunya, biar lebih informasi lebih lengkap. Ini cuma rangkuman aja. Oke, kalau kita dengar teknologi, itu asalnya dari bahasa Yunani. Artinya teknik, terdiri dari bagi dua ya. Teknik itu berarti seni, keahlian atau sains. Sedangkan logos artinya ilmu. Logi dari logos artinya ilmu. Jadi teknologi itu ilmu yang mengandung atau ada di situ di dalamnya ada keahlian, ada seninya, ada sainsnya juga ya. Menurut Galbraith, teknologi itu penerapan sistematik dari pengetahuan ilmiah atau terorganisasikan dalam hal-hal praktis. Jadi yang namanya teknologi itu membuat yang gampangnya gini, membuat dari yang rumit jadi praktis. Misalkan gini, zaman dulu kalau kita mau dapat kabar dari orang yang jauh atau keluarga jauh, kita harus nulis surat. Ingat gak? Kamu mungkin gak ngalamin ya. Ngalamin gak nulis surat? Kalau dulu Enggak. tuh nggak kan, nggak ada handphone. Kalau zaman saya ngalamin tuh yang nulis surat. Nanti kalau dulu ayah saya di luar negeri ya, jadi tulis surat tuh 1 bulan kemudian baru nyampe suratnya. Kalau terus udah gitu ada masa yang namanya pager. Tidit, pagerku berbunyi pakai pager, tapi dia cuma bisa baca pesan doang, nggak bisa langsung balas gitu. Terus Pager akhirnya ada tuh apa, Bu? telepon. Sampai ada handphone sekarang. Udah tinggal mau di luar negeri, mau di ujung dunia selama ada jaringan, tinggal pakai WhatsApp call atau WeChat atau Line atau Telegram. Udah gampang bisa video call. Nah, itu teknologi. Teknologi membuat yang dari rumit menjadi lebih praktis. Kalau dulu mungkin kalau mau bikin jus harus diperas kayak jeruk ya, jeruk diperas manual. Sekarang tinggal masukin blender atau juicer udah langsung keluar airnya. Itulah teknologi. Nah, ini macam-macam teknologi. Macam-macam teknologi itu ada teknologi komunikasi. Komunikasi ya kayak handphone, ya yang jelas tuh. Teknologi informasi kayak televisi, radio, informasi teknologi transportasi, ada MRT, ya. Terus ada kereta cepat, misalnya ada LRT, pesawat dan sebagainya itu transportasi. Itu teknologi medis, ada CT scan, MRI, alat-alatnya udah makin canggih. Terus vaksin itu juga termasuk dalam teknologi medis. Nah, ini contoh teknologi populer. Contoh teknologi populer itu apa nih? Apalagi sekarang masa pandemi. Masa pandemi ini hampir semua pembelajaran dilakukan secara online atau daring dalam jaringan. Seperti kita sekarang nih lewat Zoom. Jadi makinlah populer namanya gadget atau smartphone. Itu bisa laptop, ya bisa notebook, bisa handphone, itu semuanya masuk ya, khususnya smartphone ini dia bisa dalam waktu singkat kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Misalkan kalau dulu kita mau tahu tentang sungai terpanjang, kita harus ke perpustakaan atau kita lihat buku pintar dibuka atau ensiklopedia. Kalau sekarang tinggal ketik aja di Google, tanya Mbak Google. Misalkan sungai terpanjang langsung keluar. Maka sekarang misalkan ada kayak robot gitu bisa, Hai Google, di mana sungai terpanjang di dunia misalkan. Uh, According to Wikipedia, the longest river is bla 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 bla. Langsung udah dijawab tuh. Kita nggak usah ketik, tinggal ngomong dia dijawab. Itu makin kesini makin canggih gitu. Sekarang nanti makin ke sana, makin maju lagi kita nggak butuh ART, nggak butuh pembantu. Semua dikerjain robot. Nah sekarang tuh lagi pandemi ini udah mulai, bahkan banyak yang kita nggak butuh guru kan, kalian bisa belajar sendiri sebenarnya, ya kan?
tinggal browsing di YouTube, banyak aplikasi pembelajaran. Nanti makin ke sana makin maju dunia, makin banyak jenis pekerjaan yang akan hilang. Jenis pekerjaan mungkin tukang besi-besi nanti lama-lama udah nggak perlu lagi karena semua dikerjakan mesin, dikerjakan robot. Pabrik-pabrik sekarang udah pakai robot misalkan. Nanti makin ke sini makin maju, makin canggih, itu teknologi terus berkembang. Nah, saat ini yang kita fokus ini lagi dibahas tentang gadget atau gadget smartphone adalah alat elektronik berukuran kecil. Kayak handphone kalian kecil misalkan. Tapi dia memiliki fungsi khusus dan praktis. Gadget smartphone dahulu hanya digunakan oleh kalangan menengah ke atas. Dan saat ini gadget smartphone banyak digunakan oleh semua kalangan, bahkan anak kecil. Di kampung-kampung, di desa-desa semua juga anak udah pegang handphone, ya kan? Coba, sekarang mereka udah jadi barang yang biasa gitu handphone. Atau smartphone. Nah, ini ada survei interaksi sosial pada anak pengguna gadget smartphone. Jadi dari hasil penelitian, ini penelitian saya dan Bu Elis, 72% siswa menggunakan gadget smartphone dalam setiap harinya. Terus siswa yang menggunakan gadget smartphone memberikan pengaruh pada interaksi sosial yang dilakukan, yaitu terdapat 56% siswa menunjukkan interaksi sosial disosiatif atau negatif dan 44% siswa menunjukkan interaksi sosial asosiatif. Tingkat pendidikan dan pekerjaan tidak memberikan pengaruh pada interaksi sosial anak. Ini association AECT Association for Educational Communication Technology mengatakan teknologi pendidikan itu adalah suatu proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari pemecahannya, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah tersebut yang mencakup semua aspek belajar manusia. Teknologi pendidikan atau teknologi pembelajaran. Apa ya bedanya ya? Coba kita lihat nih. Menurut Undang-Undang Sisdiknas, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan pembelajaran itu apa? Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Teknologi pendidikan berkaitan dengan teori dan praktek dalam desain. Ini nanti kamu big project harus bisa melakukan ini nih. Membuat desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, penilaian, dan penelitian proses sumber dan sistem untuk belajar. Teknologi pembelajaran merupakan kajian objek formal belajar pada manusia secara individu maupun kelompok. Istilah pendidikan fokus yang lebih luas daripada pembelajaran. Teknologi pembelajaran adalah bagian dari teknologi pendidikan. Teknologi pembelajaran adalah bentuk operasional dari teknologi pendidikan. Jadi, istilah teknologi pendidikan kadang tuh dipakai bergantian dengan teknologi pembelajaran. Jadi gampangnya gini, teknologi pendidikan ini adalah payungnya. Di bawahnya ini ada teknologi pembelajaran. Jadi teknologi pembelajaran adalah bagian dari teknologi pendidikan. Jadi teknologi pendidikan tuh payung dalam arti payung tuh lebih luas. Jadi teknologi pendidikan di bawahnya ada teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran itu lebih operasional dari teknologi pendidikan. Ya, gampangnya gitu. Jadi teknologi pendidikan itu di atasnya, kayak payungnya. Nah, teknologi pembelajaran ada di bawahnya gitu. Landasan falsafahnya teknologi pendidikan ya ada 3. Ontologi atau apa?
teknologi pendidikan sebagai bagian pengembangan untuk memudahkan hubungan siswa atau peserta didik dengan dunia lingkungannya. Sedangkan kalau epistemologi itu bagaimana? Falsafahnya kalau ontologi itu apa? Ingat ya, ontologi itu apa? Jadi dia menjelaskan kalau di ontologi ini teknologi pendidikan sebagai bagian pengembangan untuk memudahkan hubungan siswa atau peserta didik dengan dunia lingkungannya. Sedangkan kalau epistemologi itu bagaimana? Jadi bagaimana teknologi pendidikan dapat menjawab persoalan pendidikan seperti kurikulum, teori belajar, strategi pembelajaran, dan sebagainya. Sedangkan aksiologi itu untuk apa? Jadi teknologi pendidikan di sini memberikan kemudahan khususnya dalam hal aplikasi. Namun hal tersebut bukan tujuan melainkan rancangan strategi untuk menumbuhkan sifat memanusiakan teknologi. Fungsi teknologi. Jadi fungsi teknologi di sini sebagai sarana bahan ajar yang ilmiah dan objektif. Sarana memotivasi peserta didik yang semangatnya rendah. Misalnya, ada anak males belajar, tapi dengan dikasih video pembelajaran dia jadi lebih semangat ya. Jadi itu salah satu manfaatnya. Manfaat yang di sini lebih khususnya fungsinya ya. Fungsi teknologi. Membantu peserta didik mempresentasikan yang mereka ketahui. Kayak sekarang saya memanfaatkan teknologi nih. Daripada saya ngomong doang, tapi saya bisa menggunakan teknologi. Dalam ini aplikasi PowerPoint misalkan, dan Zoom ini share screen, saya bisa, kalian jadi sambil dengerin sambil baca juga, lebih masukan dibanding saya cuma ngedongeng aja. Nah, ini salah satu fungsi teknologi. Meningkatkan efektivitas belajar, ya, mempermudah penyampaian materi seperti sekarang nih, mempermudah desain pembelajaran sebagai media pendukung pembelajaran, sarana pendukung pelaksanaan program pembelajaran yang sistematis, sarana meningkatkan keberhasilan pembelajaran. Oke. Manfaat teknologi pendidikan. Ini ada manfaat bagi pendidik, itu memudahkan tercapainya tujuan pendidikan. Pendidik tuh bagi guru ya. Terus mempermudah desain pembelajaran, menunjang metode pembelajaran, meningkatkan efektivitas pembelajaran, lebih mudah menyampaikan materi, efisiensi waktu, menjadi daya dukung pengajaran bagi seorang pendidik. Itu. Bentar, saya balik dulu ke yang tadi. Oke. Ini manfaat teknologi pendidikan bagi peserta didik atau siswa ya, atau murid. Jadi kalau dari sisi siswa, tadi dari sisi guru ya atau pendidik. Siswa, kalau dari sisi siswanya atau peserta didik, siswa lebih cepat menyerap materi pelajaran, menerima materi dengan senang, siswa dapat mempresentasikan yang mereka ketahui, siswa tidak bosan dengan cara penyampaian materi verbal yang didukung teknologi, siswa dapat berekspresi dalam proses pembelajaran. Oke, ini unsur-unsur utama dalam teknologi pendidikan. Unsur utama itu maksudnya apa? Sebentar. Ada dua, unsur software sama hardware. Software tuh yang kalau bahasa gampangnya software itu yang di dalamnya yang lembut gitu, yang soft. Jadi semua perangkat pembelajaran yang berupa, kalau di sini dalam arti berupa konsep, rencana dan metode serta kurikulum dalam pembelajaran, itu software. Jadi di sini teknologi pendidikan unsur softwarenya ada Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan hukumnya, ada garis besar haluan negara, GBHN nomor 2 tahun 1999, ada Undang-Undang Sisdiknas, ada PP 27, juga ada garis besar pedoman pengajaran, ada kurikulum, RPPH, Prosem, Prota, kalender pendidikan, dan sebagainya. Itu software. Nah, kalau hardware-nya itu apa? Nih. Hardware itu perangkat keras. Kalau di komputer tuh ada CPU, motherboard itu hardware. Tapi kalau di dalamnya itu software. Software tuh kayak softwarenya
Microsoft Office gitu. Itu tuh masuk software. Ya, tapi kalau dalam teknologi pendidikan yang dimaksud software hardware tuh softwarenya itu tadi kurikulum, konsep-konsep, undang-undang, semuanya itu yang software. Yang nggak bisa dipegang nggak sama kamu? Nggak bisa kan dipegang konsep, dipegangnya gimana gitu. Kayak PowerPoint, Microsoft Office tuh pegang gimana? Kecuali kalau udah di print, printannya dipegang. Tapi sebenarnya itu tuh nggak bisa dipegang. Maksudnya itu software. Kalau hardware itu yang kelihatan. Ini hardware-nya. Semua jenis alat peraga atau alat bantu yang berguna untuk mempermudah proses belajar mengajar yang disampaikan seorang guru kepada peserta didik. Nah, di sini hardware-nya itu bisa kelihatan, bisa disentuh, bisa dipegang. Misalkan alat audio visual, ada TV, VCD, terus ada alat audio, tape, handphone, terus ada alat visual, poster, terus benda-benda lain yang menunjang proses pembelajaran. Arti penting teknologi pendidikan dalam sistem pembelajaran. Dunia pendidikan itu tujuannya untuk membentuk pribadi dan kematangan manusia, memerlukan metode teknik yang kompatibel yang bisa diandalkan ya. Teknologi pendidikan itu media pendidikan yang digunakan sebagai sumber referensi perkembangan zaman. Karena ya tadi seperti di awal saya bilang, zaman itu semakin maju, semakin berkembang. Jadi teknologi itu yang mengikuti. Teknologi pendidikan juga membantu proses pemahaman peserta didik. Sekarang kita masuk ke prinsip penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Pertama, pendekatan sistem. Prinsip pendekatan sistem. Apa yang masuk pendekatan sistem itu? Penyelenggaraan pendidikan didesain menggunakan pendekatan sistem. Terus berorientasi pada siswa. Sistem itu maksudnya apa? Ada aturannya, ada kayak patokannya itu sistem. Jadi nggak asal-asal itu. Terus yang kedua berorientasi pada siswa, memusatkan perhatian pada karakteristik, minat, dan potensi peserta didik. Terus yang ketiga pemanfaatan sumber belajar. Dalam pembelajaran hendaknya memanfaatkan sumber belajar untuk mengakses pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Kawasan teknologi pendidikan. Menurut Settler, teknologi itu adalah upaya yang lebih terpusat pada peningkatan keterampilan dan organisasi kerja dibandingkan mesin dan peralatan. Teknologi dapat ditemukan di mana saja. Tujuannya itu membantu memecahkan masalah manusia. Teknologi harus mempertimbangkan norma dan nilai yang berlaku. Teknologi harus bebas nilai, namun penggunaannya syarat dengan aturan nilai dan estetika. Jadi teknologi itu meskipun secanggih-canggihnya teknologi, dia harus mempertimbangkan norma dan nilai yang berlaku. Bayangin, kalau teknologi tidak ada tidak ada etikanya, bayangkan kamu jalan-jalan di jalanan, orang kesel, misalkan Silvi kesel sama masa, tinggal dibom aja, dilemparin granat. Teknologi kan? Atau dikasih bom waktu seenaknya. Jadi kalau kesel sama orang udah bukannya marah-marah, nggak pakai marah-marah langsung dikasih bom waktu. Misalnya kalau nggak ada etika, bayangin ngerinya teknologi. Perang dunia bisa udah terjadi ini aja sempat heboh kan? Maksudnya virus itu juga bisa diciptakan dan sebagainya. Itu teknologi gitu saking kebayang kalau manusia itu tidak punya etika, tidak punya norma nilai yang berlaku, dia cuma tahu pintarnya doang bisa menciptakan segala sesuatu gitu tapi tidak takut Tuhan, dia nggak ngerti nilai-nilai norma yang berlaku, ngeri kan? Makanya kita harus bijaksana juga dalam menggunakan teknologi. Jadi teknologi juga harus bebas nilai nih, ya. Terus kawasan teknologi pendidikan. Nah, tadi yang di awal udah dibilangin ada yang saya sempat singgung ya. Nanti kalian coba buat desain. Terus nanti ada pengembangan. Kalian mau misalkan desain mau bikin video pembelajaran atau media pembelajaran di masa pandemi. Ini pikirin ya, ini buat big project kalian. Mau bikin apa? Misalkan mau ngajarin tentang tema
kebakaran hutan misalnya. Desain dulu, oh nanti aku mau bikin kayak ada karikaturnya penjelasan tentang bahayanya kebakaran hutan misalkan. Kamu rancang dulu tuh. Udah gitu nanti setelah ada pembelajaran singkatnya yang menarik, karikatur atau animasi, terus nanti ada evaluasinya, ada tanya jawabnya, tapi semuanya lewat video pembelajaran atau games atau apa terserah itu kamu desain tuh. Terus nanti kamu dikembangin. Oh bisa juga nih nanti ada langsung connecting sama games dari video pembelajarannya misalnya. Terus pemanfaatannya ini bisa untuk anak usia TK karena kita fokusnya anak usia dini kan. Jadi dibuat kamu harus seperti yang sesuai untuk karakteristik anak usia dini yang bisa dimanfaatkan. Terus pengelolaannya seperti apa? Nanti kamu pikirkan. Kalau misalkan kamu mau bikin games atau mau bikin video pembelajaran, nanti pengelolaannya seperti apa? Terus penilaian. Penilaiannya nanti gimana supaya kita tahu kalau program yang kita buat atau video pembelajaran yang kita buat bermanfaat. Ya. Desain. Nah, ini penjelasannya. Tadi saya jelasin gambaran besar ya. Nah, ini lebih rincinya. Desain itu apa sih? Desain itu proses menentukan kondisi belajar dan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk yang seperti saya jelasin tadi. Misalkan kamu mau bikin video pembelajaran tentang tadi kebakaran hutan atau tentang mengenalkan budaya lokal, budaya suku Dayak, misalkan di Kalimantan Tengah. Terus kamu bikin, kumpulin dulu mengenalannya itu asalnya dari mana sejarahnya, terus pakaian khasnya, makanan khasnya, senjata khasnya, rumah adatnya dan sebagainya. Kamu kumpulin tuh. Nanti tujuannya apa untuk menciptakan strategi dan produk pada tingkat makro seperti program dan kurikulum dan pada tingkat mikro pelajaran dan modul. Jadi kamu untuk big project nggak usah muluk-muluk yang tingkat mikro aja yang dalam bentuk pembelajaran ya atau kamu bikin modul ya. Biasanya yang sebelum-sebelumnya itu big project bikin video pembelajaran atau games terserah, terus nanti ada modulnya. Modulnya itu kayak habis nonton games itu atau habis main games atau nonton video pembelajaran terus ada modulnya. Modul itu kayak bisa soal-soal tapi dibuat menarik ya. Itu masuk dalam desain, rencana desain kamu. Bebas mau seperti apa. Ini pengembangan. Proses menerjemahkan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Ini mengandung banyak variasi teknologi. Terdapat keterkaitan antara teknologi dan teori. Jadi dikembangkan lagi dari yang tadi kamu udah pikirkan desainnya. Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Jadi silakan memanfaatkannya apa aja lah. Proses dan sumber untuk belajarnya. Bisa mau audio visual, mau pakai apa aja terserah. Yang penting gimana pemanfaatan supaya tujuan di awal itu tercapai. Misalkan tujuannya adalah anak dapat pengetahuan atau dapat pemahaman lebih dalam dari pengetahuan ya. Anak dapat memahami dampak dari kebakaran hutan gitu misalkan. Jadi bikin program itu harus ada tujuannya. Udah gitu pengelolaan. Pengelolaan ini meliputi pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan supervisi. Jadi sambil dilihat ketika anak main gamenya atau ketika anak nonton video pembelajarannya, apa responnya. Jadi harus ada ini diawasin juga gitu ya. Idealnya kamu kalau bikin program itu diawasin juga gimana dan bisa jadi buat ada feedbacknya. Ini evaluasi atau penilaian tuh proses penentuan memadai atau tidaknya pembelajaran dan belajar. Setelah kamu awasin, kamu lihat terus dievaluasi. Jadi anak-anak paham nggak sih? Misalkan dikasih pertanyaan, ada gambar-gambar nih tentang kebakaran hutan. Silakan dipilih, misalkan manakah
gambar yang menunjukkan penyebab terjadinya kebakaran hutan. Jadi di videonya tuh udah ada, tinggal anak ngerti gak tuh pembelajarannya. Misalkan anak pilih video atau gambar ini buang sampah sembarangan misalkan, atau menebang pohon sembarangan, atau apa, ya itu berarti anak kan sudah paham misalkan. Jadi kebakaran hutan itu bisa terjadi misalkan kalau pohon-pohon ditebang, udah gitu buang korek sembarangan misalnya dan sebagainya. Jadi itu evaluasi untuk tahu seberapa efektif program yang sudah kalian buat. Jadi dia proses penentuan kecukupan pada instruksi dan belajar. Sudah cukup belum programnya ini? Sudah bisa menggalang tujuan atau mencapai tujuan atau enggak? Ini penilaian. Jadi hasil evaluasi tadi disajikan dalam bentuk nilai, bobot, dan norma, baik atau buruk, berkaitan desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi yang menentukan seberapa jauh suatu teknologi bermanfaat, mempermudah kehidupan manusia. Urgensi teknologi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Kepiawaian guru menggunakan metode dan teknologi pendidikan yang tepat meningkatkan efektivitas mengajar dan belajar. Manfaat menggunakan teknologi pembelajaran itu pertama, memberikan kemudahan mengajar bagi guru. Dapat digunakan untuk menjelaskan tema abstrak. Belajar tidak membosankan. Mengaktifkan semua indera. Mengimbangi indera yang lemah. Menarik minat anak. Itu manfaatnya ya menggunakan teknologi pembelajaran. Terus membantu mendekatkan dunia teori dengan realita. Bayangkan, di Palangkaraya ini kan nggak ada kebun binatang kan, atau taman safari nggak ada kan. Terus gimana mau ngajarin anak tentang kanguru? Atau beruang kan nggak ada kan. Nah, nggak ada cara lain, salah satunya adalah dengan misalkan membantu mendekatkan dunia teori dengan realita. Seperti apa? Bikin video pembelajaran tentang binatang kanguru. Setidaknya memang nggak bisa dilihat tuh. Kan kalau kita ke taman safari atau ke kebun binatang bisa lihat langsung dengan mata kepala kita kan. Tapi ini nggak bisa. Tapi karena memang keadaannya kondisinya di Palangkaraya ini tidak bisa. Makanya dibuatkan video pembelajaran tentang binatang kanguru. Misalnya seperti itu. Atau kereta api. Kan di sini nggak ada kan anak-anak tut 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 kereta api. Misalkan naik kereta api. Nggak pernah naik kalau anak asli di sini. Nggak ngerti kereta api gimana. Nah, caranya gimana? Kita harus tetap mengajarkan alat transportasi, misalkan tema transportasi. Ya, dengan adanya teknologi, kalian bisa menciptakan paling gampang pakai PowerPoint ya. Presentasi tentang gambar-gambar itu paling gampang. Tapi bisa juga kamu bikin video pembelajaran. Jadi setidaknya anak tahu bentuk kereta api meskipun tidak lihat langsung, tidak bisa disentuh, tapi mereka sempat lihat gambarnya atau videonya tentang kereta api itu seperti apa. Itu manfaat menggunakan teknologi pembelajaran. Ini Masta keluar masuk, tapi Silvi sampai di sini bisa ngikutin nggak? Paham nggak? Oke, lanjut ya. Ini direkam juga, jadi nanti biar Masta bisa dengerin. Tujuan teknologi pendidikan. Tujuan teknologi pendidikan itu memecahkan masalah belajar. Ini berasa banget ketika masa pandemi loh. Kan pendidikan bingung tuh, gimana nih kuliah juga mahasiswa yang gimana kalau jadi kayak kamu misalkan Mas Ta itu kembali ke kampung kan pertama menghemat biaya hidup daripada di Palangkaraya biaya hidupnya misalkan berat di kampung tinggal ikut orang masih ada orang tua misalkan kayak gitu. Tapi gimana cara belajarnya solusinya? Nah, ini salah satunya tujuan teknologi pendidikan tuh memecahkan masalah belajar. Jadi bisa lewat Zoom misalkan, Google Classroom. Itu itu thanks to teknologi gitu. Terima kasih buat teknologi karena ketika masa-masa begini kerasa banget gitu manfaatnya. Terus bisa meningkatkan kinerja pembelajaran. Ya, itu tujuan dari teknologi pendidikan. Selesai. Oke. Saya stop dulu.